عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين أما بعد سعادة الأفاضل وأصحاب الفضائل علماءنا الكرماء ومشاyikhna al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para tuan guru, para cerdik pandai, masyayikh, asatid, para sesepuh yang dimuliakan Allah dan yang wajib sama-sama kita ta'zimi. Yang dihormati pejabat Kedutaan Republik Indonesia di Malaysia, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Ketua Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia, segenap pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah berserta banom-banomnya, ketua dan seluruh pengurus muslimat, fatayat, ansor, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua perkumpulan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, teristimewa kawan-kawan dari keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama Malaysia yang kita cintai, yang kita banggakan. Atas takdir Allah, atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, hari ini kita boleh menyempatkan masa untuk sama-sama hadir berhimpun di majelis yang mulia ini, yang subhanallah sungguh spektakuler. Ini yang hadir manusia semua, apa ada yang bukan manusia? Mudah-mudahan jumpa kita di majelis mulia ini senantiasa dirahmati, dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya rahmat ta'zim beserta rahmat salam Allah mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita ikuti manhajnya ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Rasulullah sangat menyayangi umatnya. Bahkan Rasulullah tidak rela kalau masih ada satu saja dari umatnya yang masuk neraka. Sehingga para jamaah, berkat Rasulullah, nanti pada saatnya umat Islam asalkan mati dalam keadaan iman, itu semuanya akan masuk surga. Meskipun modelin jemburis-jemburis ini. Rasulullah pernah ditawarin sama Allah, ya Muhammad, sal tu'ta. Muhammad, mintalah apa saja yang kamu minta, pasti akan dikabulkan, pasti akan dikasih.
Rasulullah nggak minta harta, Rasulullah nggak minta kedudukan jabatan, Rasulullah nggak minta perawan yang menik-menik, yang keboy semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenol semok kebelenok kemontok kemolek kinyis-kinyis mingis-mingis denok-denok debleng ndak. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Allah menawari agar engkau puas, agar hatimu puas, mintalah, permintaanmu pasti aku penuhi. Maka Rasulullah matur kepada Allah, ya Rob la ardo wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah Tuhanku, aku tidak akan pernah merasa puas kalau masih ada satu saja umatku yang masuk neraka. Sehingga umat Muhammad ini nanti di akhirat akan terbagi tiga. Thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang sepertiga masuk surga tanpa perhitungan. Yang sepertiga masuk surga tanpa hisab. Langsung ke surga. Mereka tidak mengonangi neraka. Gak ngonangi gitu. Pokoknya langsung ke surga. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di majelis ini termasuk golongan sepertiga umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Yang sepertiga lagi punya dosa, punya kesalahan, tapi semua dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, langsung pula masuk ke surga. Yang sepertiga ini yang dosanya teramat besar, kesalahannya teramat banyak. Ini untuk masuk ke surga harus dibersihkan dulu dosa-dosa dan kesalahannya, karena memang dosa tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang kotor, masih punya kesalahan dan dosa, sehingga harus dikopiok dulu di neraka. Apa dikopiok itu? Lamanya di neraka tergantung kadar kesalahan dan dosa-dosanya. Nah, kalau kesalahan dan dosanya yang tidak diampuni cuman sedikit, nah kopioknya ya cuman sebentar. Tapi lek poitongamu ngetimal ngene iki, sobomu soalnya coket. Itu ya harus ditek-itek dulu. Walaupun demikian, nanti pada saatnya seluruh umat Muhammad yang mati dalam keadaan iman pasti masuk ke dalam surga. Neraka yang untuk menghukum umat Muhammad itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu tingkat neraka yang paling atas, hukuman yang paling ringan. Itu khusus untuk menghukum dan membersihkan dosa-dosa umat Muhammad sebelum dimasukkan ke surga. Jadi nanti pada saatnya neraka jahanam itu akan kosong dan tidak berpenghuni. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang murtad, orang-orang munafik itu di bawahnya neraka jahanam. Allahumma sholli ala Muhammad. Melalui Rasulullah, para jamaah, kita mengenal Allah. Melalui Rasulullah, kita mengenal syariat-syariat agama, undang-undang agama, yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Melalui Rasulullah, kita meniti ahlus sunnah wal jamaah. Melalui Rasulullah, kita tahu Al-Quran, yang Al-Quran ini bisa menjadi tameng, bisa menjadi benteng kita dari siksa neraka. Kalau membaca dari sejarah, membaca dari riwayat, betapa siksa neraka itu sangat perih. Saya tanya, tolong dijawab, andaikan anda semua ini dihukum dan diadab di neraka, kira-kira kuat apa enggak? Kuat apa enggak? Sanggup apa enggak? Gak mungkin kuat, gak mungkin sanggup. Padahal andaikan dimasukkan ke surga, potonganmu gak pantas belas. Terus sekarang solusinya bagaimana? Kalau di neraka gak kuat, gak sanggup, sedangkan dimasukkan ke surga gak pantas, maka kita harus menempuh jalur tengah. Jalur tengahnya apa? PDKT. Kita harus mepet, DP, bahasa Jawanya nyaket, istilah agamanya takorup. Kalau kita mau mendekat ke penjuru
penjual minyak wangi, meskipun nggak bisa beli karena nggak punya duit, kok guyu? Nek duitmu akeh orang ngira minggat tekan Malaysia. Wong anane ning Malaysia iku nek gak mergo kekurangan ya mergo kewirangan. Ya ngerti potonganmu ketara. Kalau Anda mau mendekat ke penjual minyak wangi, meskipun nggak bisa beli karena memang nggak punya duit, tapi karena mau mendekat, insya Allah nanti akan dapat bau harumnya. Soalnya penjual minyak wangi nih nonton sampean, ngelihat sampean, tengok sampean itu melas. Ini jelas pengen wangi tapi raga blek duit. Akhirnya disemproti atau dioles-olesi. Kalau Anda mau mendekat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, meskipun Anda sama sekali nggak paham judul-judulnya kitab, apalagi takbir-takbir yang ada di dalam kitab, ini potongan model ngene-ngene iki, dibuka no kitab kuning, kitab salaf, kitabnya Nahdlatul Ulama, mesti gobek-gobek, kok koyo serondeng. Nggak paham sama sekali judul-judulnya kitab, terlebih takbir-takbir yang ada di dalam kitab. Tapi kalau Anda mau mendekat kepada para kiai, para ustadz, para ulama, ilmu-ilmu agama yang mencarinya sangat amat sulit, itu akan diberikan kepada Anda. Sudah diolah mateng, Anda tinggal ngelek. Padahal nyarinya sulit. Para kiai, para ulama nyari ilmu itu nggak cukup 1-2 tahun, puluhan tahun di pondok pesantren, pakai tirakat, pakai riyadhah, pakai menghafalkan, puluhan tahun belajarnya. Makanya kalau diundang bayarnya larang gak rugi. Anda tinggal ngelek, tahu-tahu mateng, sudah jadi, tinggal meraktekin. Itu kalau mau mendekat kepada para kiai, kepada para ulama. Kalau Anda mau mendekat kepada Rasulullah, pasti Anda akan mendapatkan percikan syafaat. Kalau Anda mau mendekat kepada Allah, pasti Anda akan mendapat curahan rahmat. Berapa sih dosamu? Sakpiro gedene dosamu? Berapa sih banyaknya kesalahanmu? Kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, kalau sudah mendapatkan syafaat Rasulullah, maka dosamu yang besar, kesalahanmu yang banyak, itu akan tertutup semua. Saya ulang, sebesar apapun dosa-dosamu, sebanyak apapun kesalahan-kesalahanmu, kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, kalau sudah mendapatkan syafaatnya Rasulullah, maka dosa dan besar yang kesalahan, dosa dan kesalahan yang besar yang banyak itu akan tertutup semua. Kalau dosa dan kesalahan udah tertutup semua, yang nampak cuman kebaikanmu, walaupun kebaikanmu cuman sedikit. Wong potonganmu rapatek ngelakoni apik, sholatnya ya arang-arang, ya orang ngenyek, raimu ketoro. Orang kalau ahli sholat itu ada nur, ada aura di wajahnya, gak burek-burek ngono kuwi. Sampeyan yo kadang gara-gara kerja sholatnya ditinggalin. Yang mestinya sholat itu sehari 5 kali, tapi prakteknya banyak yang 5 hari sekali. Nah, kadung kumat sholatnya dirangkep-rangkep, niatnya lucu. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Dosa dan kesalahan yang gede, yang banyak sudah tertutup, yang nampak, yang kelihatan cuman amal-amal kebaikanmu. Walaupun amal kebaikanmu cuman sedikit, sekedar mau tersenyum ketika bersua dengan saudaramu, mau bersedekah seteguk air, sebiji kurma, secuil roti, sekedar baca tasbih, tahmid, takbir. Tapi karena dosa-dosa yang besar sudah tertutup, kesalahan-kesalahan yang banyak sudah tertutup, maka amal-amal kebaikan yang sedikit itu yang mampu menuntunmu menuju surga Allah. Ini adalah percikan rahmat Allah
ini adalah curahan syafaatnya Rasulullah. Maka hari ini kita bertawajuh, kita bersimpuh di majelis yang mulia ini sebagai mata rantai cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, mbak-mbak yang ayu-ayu, yang sini tidak boleh iri. Maka ketika berada di sini menghadap sebelah sini, saya langsung berdiri karena saya tahu hasil riset survei membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri lebih dicintai kaum perempuan. Ibu-ibu, mbak-mbak, Anda pakai busana muslimah, menutup aurat, berukut, rapi, itu sebenarnya yang mengandani siapa? Timbang boso Malaysia raiso. Siapa yang mengandani sehingga ibu-ibu dan mbak-mbak berbusana muslimah seperti itu? Itu sebenarnya lisan sidqi Rasulullah yang mengatur ibu-ibu, mbak-mbak, muslimat, fatayat, sehingga dengan berbusana muslimah seperti itu dirimu nampak semakin cantik, nampak semakin anggun, semakin berwibawa, semakin mempesona, dan tidak mudah digoda oleh lanangan. Ya kalau filosofinya pohon jambu, buah jambu itu, buah jambu ketika masih pentil. Oh, pentil. Kok pentil? Masih kecil itu, masih ranum. Lah itu nggak dibungkus nggak apa-apa. Pahit. Ya isek pentil, orang dibuntel ra masalah. Pahit soalnya. Orang ngira dikrikiti codot. Nah, tapi ketika sudah mulai masak dan terasa manis, bungkus yang rapet. Dan kalau nggak dibungkus, mesti dikrokoti codot-codot celonoan. Maka ibarat kue jadilah nogosari. Bungkusan rapet nggak mungkin dirubung laler. Ojo dadi bikang. Wis udah mloek pisan. Anda sholat Jumat di masjid. Nah, ini lagi ramai kasus sholat Jumat di jalan raya. Boh, kayak ya tahiyatal jalan raya, nggak tahiyatal masjid. Anda sholat Jumat di masjid, itu yang nyuruh bangun masjid siapa? Rasulullah. Anda hadir di majelis ini, yang Anda hadiri ini majelisnya siapa? Ini majelisnya Rasulullah. Al-Quran tadi dibaca dengan merdu, berkumandang, terdengar di telingamu. Itu tadi suaranya siapa? Itu tadi sesungguhnya suaranya Rasulullah hakikatnya. Memang telinga Anda mendengar itu suaranya Qori tadi. Tapi bukankah aslinya Al-Quran itu adalah suara Rasulullah? Hanya saja melalui mata rantai bibir-bibir dan lidah-lidah manusia dalam sejarah yang panjang, dari Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, terus salafus sholihin, terus para aulia, para kiai, sampai kepada Qori tadi. Sesungguhnya itu aslinya adalah suara Rasulullah, nafasnya Rasulullah. Maka ketika Anda membaca Al-Quran, sesungguhnya suara Anda menyatu dengan suara Rasulullah, nafas Anda berpadu dengan nafasnya Rasulullah. Betapa mulia dan barokahnya orang yang membaca Al-Quran. Maka meskipun di perantauan, kalau ingin berkah, upayakan ikut program ODOJ, ODOJ, One Day One Juz. Satu hari satu juz, berarti kan dalam sebulan khatam sekali. Keberatan karena terlalu sibuk kerja, ya one day setengah juz. 2 bulan khatam sekali, masih keberatan pula. One day seperempat juz. Keberatan one day one lemper. Satu hari satu lemper. Keberatan one day one ayat. Satu hari satu ayat. Lesan kita harus tersentuh dan basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat masih keberatan Mateo.
Ini orang Islam model apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, diri kita ini kalau bukan karena Rasulullah nggak akan ada di dunia ini, nggak akan wujud di dunia ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, jagat raya semesta ini tidak aku ciptakan. Begitu kata Allah dalam hadis qudsinya. Kalau bukan karena Rasulullah, semesta raya ini tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka alam raya yang kita huni, alam raya yang kita pandang, kita nikmati, itu harus kita baca betapa itu merupakan cahaya Rasulullah. Maka ketika Anda melihat bunga yang mekar, merekah, berseri indah, bukankah itu adalah cahaya Rasulullah? Merasakan angin yang semilir menerpa kelekmu yang kecut, itu juga cahaya Rasulullah. Ketika melihat matahari yang di waktu pagi meletek serengenge, itu juga cahaya Rasulullah. Anak-anakmu lahir, cucu-cucumu datang ke rumahmu, itu juga cahaya Rasulullah, sangat dekat dalam kehidupan keluarga kita. Maka upayakan hadirkan selalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita dengan cinta, sehingga nanti kita pun akan mendapatkan cintanya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai orang-orang yang mencintai Allah, sehingga kita akan mendapatkan anugerah cintanya Allah. Bukan hanya kita yang mencintai Allah, tapi Allah pun mencintai kita. Kalau sudah seperti itu, apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan oleh Allah. Rahmat diberikan, anugerah diberikan, maghfirah diberikan, barokah diberikan, ridho diberikan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, hidup di dunia ini mencari harta, silakan, dipersila, cari harta dipersila. Tapi berdasarkan petunjuk Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadamu untuk sarana menggapai kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bahagianmu dari dunia. Minad dunya, min bimakna tab'id, artinya sebagian. Cari dunia, cari harta, ya sebagian saja. Jangan nemen-nemen. Apa ya jangan nemen-nemen itu? Nah, jangan terlalu, ya persis kayak lambemu kuwi. Matur suwun. Jangan terlalu, sebagian saja cari harta, cari dunia itu. Fokusnya, target utamanya cari kebahagiaan hakiki di negeri akhirat. Cari duit, dipersila. Banteng aile kesuwen. Bahasane malah kaya Ipin Upin. Cari duit, please. Boleh. Itu juga untuk sarana ibadah. Tapi kalau sudah mendapatkan harta, mendapatkan duit, harus dirohaniahkan, harus dispiritualkan. Cara merohaniahkan harta dan duit itu bagaimana? Ya ditasarufkan, digunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa tujuannya Gusti Allah maringi duit, maringi harta nonggone sampean? Harus sesuai.
kehendak Allah. Contoh ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang di kuliah, yang di sekolah, yang di pondok-pondok pesantren. Tapi jangan cuma keluarga saja yang dipikirkan. Lah terus itu bagaimana? Gedung-gedung madrasah, tempat belajarnya anak-anakmu yang pembangunannya belum selesai. Terus itu nasibnya bagaimana? Masjid-masjid di kampungmu yang masih mangkrak itu, sampai sholat Jumatan aja kadang-kadang kodanan. Nah itu terus bagaimana nasibnya anak-anak yatim yang sudah tidak punya orang tua? Pendidikannya bagaimana? Wong duit kamu banyak. Nah terus itu fakir miskin itu bagaimana? Terus itu janda-janda tua itu bagaimana? Yang tua yang dipikirkan, kalau yang muda urusan saya. Nah terus itu proyek-proyek agama yang lain itu bagaimana? Maka hartamu, duitmu sebagian harus dilepas, jangan digegem terus. Gini loh jamaah sekalian. Oi. Oi. Kita kalau tinggal di Malaysia, duit rupiah kan nggak laku, maka harus ditukar pakai ringgit. Makasih. Nah kalau kita pergi ke Makkah, rupiah di sana nggak laku, harus ditukar pakai real. Kalau perginya ke Amerika, rupiahnya harus ditukar dolar. Kalau perginya ke Jepang, rupiahnya harus ditukar yen. Lah kalau perginya ke kuburan, kalau perginya ke alam barzah, ke alam kubur, rupiahmu di sana juga ndak laku, harus ditukar pakai amal jariah. Karena yang laku di alam barzah itu ya cuman jariah. Syaratnya lepas itu duit, lepas itu ringgit, jangan cuma digegem ae. Ibarat benih padi, sebarkan. Benih padi itu kalau cuman disimpan, kalau nggak bosok ya dipangan tikus. Betul? Sama, duit kalau cuma disimpan, kalau nggak bosok ya dipangan tikus. Maka sebagian duitmu lepas, sebarkan agar nanti tumbuh pertumbuhan. Cakap orang Malaysia. Pertumbuhan keagamaan itu berkembang. TPQ di kampungmu berkembang, madrasah-madrasah maju, masjid-masjid jadi makmur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat air harus selalu diilekkan, dialirkan itu loh, agar air itu tetap jernih, tetap bersih, tetap menyehatkan. Nah kalau tidak dialirkan nanti ya jadi peceren, busuk, mengandung virus, kuman penyakit. Harta juga begitu, duit juga begitu. Alirkan ke masjid, ke pondok-pondok pesantren, ke madrasah, ke pertubuhan-pertubuhan agama. Nanti akan tetap bening, jernih, bersih, menyehatkan. Nah, kalau tidak dialirkan jadi peceren, yang dadekke penyakit. Maka sesungguhnya Islam tidak melarang orang cari duit, cari harta, cari kekayaan. Enggak, jangan salah tafsir. Bukan berarti Islam menganjurkan kepada umatnya untuk konsentrasi mikir akhirat saja. Terus gak boleh mikirin harta, nggak boleh mikirin duit, nggak seperti itu. Nggak usah munafik. Siapa sih yang nggak suka harta? Siapa sih yang nggak suka duit? Semua orang kalau sama duit ya seneng, betul? Wong Anda jauh-jauh dari Indonesia datang ke Malaysia, ini juga cari duit. Kabeh wong ini karo duit ya seneng. Jawab apa seneng? Semua orang kalau sama duit ya. Nah, jadi apapun profesinya kalau sama duit ya, kiai aja kalau sama duit. Siapa ngomong geragas mau? Lu seneng ngono ae lho, Bro. Kiai itu geragas.
Saya aja jauh-jauh dari Indonesia ke sini juga cari. Karena gak ngerti karepku mbok jon di sini. Cari saudara, cari persaudaraan. Yang paling mahal itu nilai persaudaraan. Duit itu apa? Yang mahal itu nilai persaudaraan. Duit itu ya penting, cuma lebih penting nilai persaudaraan. Makanya lek saudara sama duit ya lebih berat. Islam gak anti dunia, gak anti harta, gak anti duit. Dulu zaman Rasulullah ada seorang laki-laki itu yang hidupnya di masjid. Dia nggak pulang-pulang dari masjid, pokoknya omah-omah masjid lah. Nggak ngurusin harta, nggak ngurusin duit, kerjaannya cuman ibadah, sholat, wiridan, dzikir, sholat, wiridan, dzikir, sholat, wiridan, dzikir. Nggak ngurusi harta, nggak ngurusin duit. Luar biasa memang. Kalau sekarang digambarkan kira-kira sholatnya top. Kalau takbir itu panjang banget. Allahu Akbar. Bacaannya luar biasa fasih. Berdirinya lama. Habis Fatihah itu semua surah Al-Quran yang dihafal dibaca. Habis Fatihah baca surat Yasin. Habis Yasin Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, Al-Kahfi, tambah Juz Amma. Masih kurang lama hafalannya udah habis, tambah pula hadis-hadis dibaca. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis cuma hafal 10, wis kentean masih kurang lama. Tambahi pula proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Rukuk 90 menit. Subhanallah, 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 sumiyati, sumiyati, sulastri, sulastri, sulastri. Pokoknya lek sujud sampai batuke benjut, lek zikir sampai lambene jedir. Ahli wiridan, pakai tasbih nggak mau kecil-kecil dari kayu kaya wae wong. Iki nggih tasbih spektakuler, klopo direntengi, digawe tasbih. Puasa tiap hari, zakat luar biasa, sedekah luar biasa. Berangkat haji itu dia tiap tahun, pergi haji tiap tahun, pergi umroh itu seminggu 5 kali. Rumahnya Mekah kok. Sampai semua orang di sekitar situ pada cakap, wah itu orang ahli surga, itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Nah, kabar itu terdengar sampai ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah komen. Enggak podo karo komenmu nang Facebook ngono iku. Komentar lho, komentar. Nah, komenmu nang Facebook iki komen ra gendah. Komen hahaha mm. Komen kok hahaha mm. Bawahnya komen lagi WK. Bawahnya lagi ada komen yang gregetno au ah. Terus Rasulullah dawuh, lah kalian kok mengarani apa mengarani ya? Kalau dia itu ahli surga, dasarnya apa? Loh iya, orang dia itu nggak ngurusin dunia, nggak ngurusin harta, dia cuman fokus ibadah, dia cuman fokus akhirat. Kata Rasulullah, terus dia makannya bagaimana? Ya dikasih orang-orang itu, kalau ada yang ngasih dia makan, kalau nggak ada yang ngasih dia nggak makan. Tawakal dia. Kata Rasulullah, tawakal tuh nggak kayak gitu, tawakal nggak seperti itu, tawakal tuh nggak macam itu. Terus dia kerjanya apa? Tak kerjalah. Rasulullah lantas bersabda, orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau beribadah ke masjid, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuman di masjid sholat, wiridan, dzikir, tapi tak mau kerja, tak mau cari duit, tak mau cari harta. Dia selalu menjagakan orang lain, jaga no gitu.
Rasulullah juga tidak memandang baik kalau ada orang yang cuman kerja, yang dicari harta, duit. Sampai-sampai dia nggak mau ibadah, meninggalkan akhirat, nggak mau sholat. Laisa bi khiyarikum man taraka dunya lil akhirah wa taraka al akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Ini kok mantuk-mantuk wis ngerti artine. Kaya pinter-pinter ora paham mau ngene. Tidaklah sebaik-baik dari kalian itu orang yang orang melu nyangoni cerewet, meninggalkan akhirat untuk meraih dunia. Tidak pula sebaik-baik dari kalian orang yang meninggalkan dunia demi mendapatkan akhirat. Akan tetapi yang terbaik adalah yang berhasil meraih kedua-duanya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Dunia bisa diraih, akhirat juga bisa diraih. Fit dunya hasanah wa fil akhirati. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, hidup di dunia ini kalau soal harta, soal dunia, soal materi, ibarat orang yang berlayar di lautan, ya mesti masuk berlayar no gerdu. Ini apa bantah kok tak disi iwe. Orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Kok we toh? Gak asik blas. Biar asik yung modern. Cie. Saya ulang nanti semuanya harus kompak. Cie. Oke? Oke? Saya ulang, hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Edan kabeh. Awang saya ngomong ya edan. Makasih. Lah udah tahu kalau edan kok diundang. Nah berarti yang ngundang lu edan. Orang berlayar di lautan agar bisa sampai ke pantai harapan itu memang memerlukan air sebagai bekal, sebagai modal perjalanan itu, ya untuk minum, untuk masak. Kalau gak ada air, mati di tengah perjalanan. Cuman ya jangan mentang-mentang butuh air lantas itu perahu dipenuhi dengan air. Malah nggak bisa sampai tujuan. Kalau perahunya dipenuhi dengan air, perahunya akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Memang butuh air untuk bekal perjalanan itu, untuk minum, untuk masak. Tapi jangan karena membutuhkan air terus perahunya dipenuhi dengan air. Kelelep, nggak akan sampai tujuan. Hidup di dunia soal materi, soal duit, soal harta juga macam itu. Kita hidup di dunia memang kita butuh harta, kita butuh duit sebagai bekal menempuh perjalanan panjang menuju pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi jangan karena butuh harta, butuh duit, terus hidupmu dipenuhi dengan harta, hidupmu dipenuhi dengan duit, malah nggak bisa sampai ke pantai harapan, nggak akan pernah bisa sampai ke surga, karena Anda akan tenggelam dalam sesatnya harta, Anda akan tenggelam dalam sesatnya dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, dibersila. Monggo, gawe tombo pengen untuk membedakan dari laki-laki, dibersila. Tapi ya secukupnya sajalah, tak usah banyak-banyak. Mau pakai gelang tangan sebelah sampai 20. Nah, kalau tangan loro gelangnya itu 40 kayak jaran kepang.
Perempuan itu kalau gelangnya udah banyak, subhanallah, pamer. Pengajiannya nggak sumuk ya kipas-kipas, krimping ya karena gelangnya banyak, jalannya lembeannya tak bawa krimping. Orang sholat aja dibuat-buat apa serukuk, kalau i'tidal ngangkat tangannya sami Allahu liman hamidah. Silahkan ibu pakai gelang, pakai cincin, pakai kalung, bu. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, itu yang bikin ibu diiri sama kawan. Bahkan bisa-bisa diancam sama copet, sama maling, sama rampok. Kayak Ipin. Bisa cukupnya saja lah pakai gelang. Syukur-syukur ibu betahisin gelangan karet. Lo kan praktis malah enak. Sewaktu-waktu rambutmu modal madul kena nggo tali. Sewaktu-waktu suami marah ya tinggal jedet raine. Ibu, kalau gelangnya banyak, cincin kalungnya berlimpah, banyak itu, sedekahe yo sing akeh. Gelangnya akeh krompiong. Kalau ada infak keliling, kasih yang banyak. Minimal 50 sen. Ya 100 ringgit lah. Coba nanti kira-kira yang dimasukin berapa? Ya. Apa sih yang mau kita jadikan bekal kalau kita udah menghadap Allah? Oi. Bukankah semuanya pasti akan menuju ke sana? Al-mautu babun fakullun nasi dakhiluh. Kematian itu adalah pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Meneng nek dielingno mati, meneng. Makanya aja sobat coket ae. Mau lewat aku. Halo. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian. Dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Lah takwa ini adalah langkah yang praktis. Apa saja yang diperintahkan Allah, apa saja yang diperintahkan Rasulullah, kerjakan. Walaupun itu terasa berat. Halo. Memang mengerjakan perintah Allah, perintah Allah, amaran ya. Itu berat. Sholat berat apa enggak? Berat, apalagi tahajud, sholat malam berat. Walaupun berat, karena itu perintah Allah, kerjakan. Halo. Siang hari enak-enaknya orang makan, lahap-lahapnya orang makan, seger-segernya orang minum, disuruh puasa. Karena itu perintah Allah, kerjakan. Meskipun berat, ya berat. Kayak ngaji, senenganku kopi cuma disuguhi ngene iki, berat. Jangan dipikir nggak berat. Orang ceramah kayak saya kayak gini, ceramah kayak gini, kipas anginnya muter mek kaya ngene iki sumuk, berat. Apa dipikir nggak berat apa? Berat. Mengerjakan perintah itu memang berat. Anda bisa datang di majelis ini dipikir ini pekerjaan mudah, pekerjaan ringan. Berat. Ini kalau Anda nggak dapat izin dari yang punya majelis, siapa? Allah dan Rasulullah. Nggak mungkin Anda bisa datang ke sini. Meskipun jaraknya dekat 50 meter sampai, tapi kalau nggak punya izin, ya milih nunggu-nungguin. Nongkrong nunggu-nunggu. Iya wong Indonesia tok sing nunggu-nunggu. Potongannya buruk-buruk ini. Medongkrong nunggu-nunggu. Padahal jaraknya deket, kok nggak bisa sampai ke sini? Emang nggak boleh izin dari Allah, nggak dapat izin dari Rasulullah. Tapi kalau memang dapat izin dari Allah, dapat panggilan dari Rasulullah, meskipun jaraknya jauh, berpuluh-puluh kilometer, naik kereta sampai ke tempat ini pula.
udah rindu banget sama aku. Tahu dong. Dari tatapan matamu aku tahu. Mengerjakan perintah Allah itu memang berat, tapi meskipun itu berat, kerjakan. Seberat apapun, kalau kita kerjakan, itu yang akan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Nah, sebaliknya, apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, tinggalkan, walaupun itu memikat hatimu. Kaya ngerasani, ojo bu. Apalagi di pengajian ngerasani kiai ini. Aku ngerti ono sing ngrasani. Oh, kok gak podo ya karo kaset-kaset. Nang fotoku sing dipasang lho tiba sing ngene iki. Ketokake gambut iki. Mencep pisan. Iki panitia iki rada sentimen. Apa gak ono fotoku sing rada ganteng titik ngono gak ono. Iki kae ngono. Bandingno wonge manis sing ngene. Ya Allah. Apa saja yang dilarang Allah dan dilarang Rasulullah ya ditinggalkan. Koyok molimo ojo, hasud iri drengki ojo, ngapain, pertikaian perpecahan perkhilafan ojo. Hui, hui. Memang menjalankan perintah itu berat, dekat sama Allah itu berat. Ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Berat, dekat sama Rasulullah berat, harus mahabbah kepada Rasulullah, ittiba, mengikuti perilakunya Rasulullah, estafet mata rantainya diteruskan oleh salafus sholih, pokoknya ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Berat, terlebih akhir-akhir ini banyak yang mengatakan bid'ah lah, syirik lah, macam-macam kayak gitu kan. Mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita di organisasi yang lain, banyak yang cakap maulid bid'ah, tahlilan, yasinan, sholawatan, macam-macam bid'ah semua. Udahlah, kita nggak usah mengereken mereka, nggak usah kita tanggapi. Yang bikin ribut itu karena ditanggapin. Biarkan saja orang dia ngomong pakai mulut-mulutnya sendiri. Enggak lek wis buat entek rek mandek-mandek dewi. Kita simpel aja. Yang sudah diadakan pengajian, maulid, istighosah, zikir, tahlil, yasin aja masih banyak orang yang hidupnya nggak cocok dengan Rasulullah. Apalagi andaikan semua itu dihilangkan. Yasinan nggak ada, doa nggak ada, istighosah nggak ada, sholawatan nggak ada, pengajian nggak ada. Jadi kayak apa manusia? Sampean lo urip no Malaysia lagi 5 tahun nih, rupamu lo wis koyo ngono. Halo, halo. Wes pokoknya terus saja. Apalagi di zaman seperti ini, kita boleh menggambarkan umat sekarang ini seperti zaman umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh itu tenggelam karena banjir air, semuanya megap-megap, semuanya kelagepan, bahkan akhirnya the modar ya banjir, tenggelam dalam banjir air. Kalau umat zaman sekarang tenggelam oleh banjir, tapi bukan banjir air, melainkan banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran. Pada tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kemungkaran. Halo, ya Allah, umatnya Nabi Nuh tenggelam karena banjir air. Yang selamat siapa? Yang mau ikut ke perahunya Nabi Nuh, yang mau beriman dan mau bergabung ke perahunya Nabi Nuh. Mereka selamat. Tinggal 30 menit lagi. Ya. Yang selamat, yang mau ikut bergabung ke perahunya Nabi Nuh, yang mau nunut ke perahunya Nabi Nuh. Sama. Kalau umat sekarang tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam kemungkaran, yang selamat, yang mau ikut naik perahunya para ulama, mau ikut bergabung ke perahu
perahunya para ulama salafus sholihin. Di antara bentuk perahunya para ulama itu ya pondok-pondok pesantren. Maka ini ada gerakan ayo mondok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pondok-pondok pesantren ala Nahdlatul Ulama itu ibarat perahu-perahunya Nabi Nuh yang menyelamatkan umat dari bahaya tenggelam, dari bencana banjir tadi. Hui. Maka sangat beruntung, sangat berbahagia orang tua yang mau mengarahkan anaknya ke pendidikan pondok pesantren. Cuma berarti katekno aku ngomong kok. Ini serius. Ikut gabung ke perahu. Lah kalau perahu kita ya NU, Nahdlatul Ulama. Itu perahu yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari tenggelam kemungkaran, tenggelam kemaksiatan, tenggelam dari faham-faham yang sesat. Para jamaah mohon maaf, maka kenapa kita harus nunut ke perahunya Nabi Nuh? NU singkatannya lah nunut ulama. Kenapa harus nunut ulama? Karena kalau mau jadi ulama sendiri, potonganmu gak kira iso. Masa potonganmu kok iso jadi ulama? Ya orang ngenyek jelas ya. Makanya lek pengen ya harus nunut para ulama. NU nunut ulama. Yang tugasnya NU nuntun umat agar umat ini jalannya lurus bener, tidak menyimpang, tidak sesat, agar terarah. NU nuntun umat melalui pondok-pondok pesantren, melalui masjid-masjid, musola, surau, majelis-majelis taklim, melalui pengajian-pengajian kayak gini, nuntun umat lewat pesantren, masjid, musola, pengajian. Itu ya perlu biaya. Makanya harus NU nari urunan. Gitu loh. Dan nanti habis ini. Nah ternyata subhanallah NU itu bukan hanya nuntun umat yang masih hidup saja, yang sudah meninggal pun dituntun. Wong NU nahlili uang, NU nalkin uang, gitu loh. Ben diarani tahlil ora tekan yo ben nyatane ra tau balik kok. Aku kadang-kadang yo rada gregeten. Kenapa sih tradisi tahlilan, yasinan, macam-macam manakiban itu dilarang? Katanya kalau yasin boleh, itu surat Al-Qur'an apik, tapi yasinan itu tradisi yang tidak boleh. Katanya gitu. Ya, tahlil boleh, la ilaha illallah. Tahlilan yang nggak ada tuntunannya, itu kan cuman istilah kan. Nah, kalau tahlil entuk, tahlilan gak entuk. Ini padha karo sarung entuk, sarungan gak entuk. Celono entuk, celononan gak entuk. Katok entuk, katokan gak entuk. Ploroten. Kotang entuk, kotangan gak entuk. Yo kewer-kewer yo. Ini cuman istilah ae lho. Mohon maaf, hidangan Allah kepada manusia itu luas. Bukan cuma seperti satu aliran, satu mazhab, satu manhaj saja. Hidangan Allah itu luas. Jalan untuk menuju ke surga itu macam-macam, betul? Bukan cuma satu aliran. Maka jangan pernah bercakap kalau nggak sama dengan aliran ini semuanya salah. Kalau nggak sama dengan manhaj yang ini, aliran yang ini, pasti syirik, pasti neraka. Jangan pernah bilang kayak gitu. Surga atau neraka itu hak vetonya Allah. Hoi. Apa kalau ikut aliran si A, si B itu bisa menjamin akan masuk surga? Lah iya. Hidangan Allah itu luas. Nah kalau kita yang Nahdlatul Ulama ini suka sama hidangan-hidangan yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, hargai dong bagi saudara-saudara yang nggak suka. Emang nggak suka. Ibarat kita doyan sate, kita nikmati, yo hargai kita. Emang kita doyan sate, nah, yang nggak doyan sate ya jangan mengelokkan, apalagi mengenyek. Kamu nggak doyan sate, wong darah tinggi, gitu loh. Maksud saya, hui, bisa difahami omongan saya? Betapa yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama dalam berdakwah, seperti saya sampaikan tadi malam, itu memang
metode-metode yang praktis yang menggabungkan antara budaya dengan agama tapi tidak bertentangan dengan syariat dan akidah, proses akulturasi budaya, pendekatan persuasif. Penyebaran Islam tidak melalui konflik, perpecahan, pertengkaran, enggak, tapi lewat kebudayaan, lewat silaturahim, lewat perdagangan, tanpa konflik, sehingga Islam merambah Nusantara dan dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara. Para ulama betul-betul memenuhi standar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, termasuk cara dilanjut bersedekah tadi. Iya, aku ngerti, waktu ini loh mepet. Mana aku ketinggalan kereta, gelem muncalno kowe. Kok iso? Sorry. Iya. Telat. Makasih. Iya. Bon, dilanjut apa enggak ini? Nah, kalau dilanjut sebelumnya tolong sama-sama kita berinfak untuk ya pertumbuhan Nahdlatul Ulama. Dan sebagian dari itu insya Allah untuk pembangunan pesantren kami. Saya senang sekali kalau kawan-kawan waktu pulang sudi dan berkenan singgah ke pesantren kami, setidaknya untuk melihat-lihat bagaimana kondisinya. Tapi yo aja nganggur, yo mbah pirang gebok ngono. Saya akan seneng banget. Bojonegoro kok iso nondi lho, modelnya kok gaptek ngono, potongane kaya ketinggalan informasi, bro. Oke. Investasi akhirat itu tidak akan menghabiskan duit, justru akan menjadikan semakin banyak. Karena investasi ke Allah modal kembali utuh, bunganya 700%. Dan itu yang akan Anda nikmati besok di akhirat. Demi Allah itu. Sampean apa ngandal nopo, sholat tahajud ya ora tahu, maca Quran ya ora tahu, wiridan blas misuh bendino. Sing iso nebus ini gak sedekah apa? Salah satu yang disambatkan orang yang menjelang meninggal, orang nazak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tundalah kematianku sekejap saja, dalam masa yang sebentar. Minta ditunda kematiannya. Kalau misalnya terpenuhi itu permintaan, ditunda kematiannya sebentar, dia mau apa? Fa'as-saddaqa, akan bersedekah. Karena memang orang menjelang mati itu diketokkan, dipertunjukkan betapa pahala bersedekah itu luar biasa, menyelamatkan dari azab kubur, membebaskan dari siksa neraka. Duh, mumpung sampai nurung mati. Soalnya potongannya ki ono sing sedelok kas. Betapa tanda-tanda kematian itu sudah mulai nampak. Satu, ketika sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya sudah memutih. Itu kan meninggalkan dunia hitam. Itu suruh siap-siap. Yang kedua, kulitnya udah mulai mengkeret. Nggak bisa dibantah, biasanya kulit keriput, kulit mengkeret itu nggak bisa dibantah. Itu tanda. Nah, berikutnya habis duduk kayak gitu dipakai berdiri kok keretek, nanang siap-siap. Ya, pakai silo terus geringgingin kesemutan. Nah, itu tandanya orang yang hatinya biasanya masih punya mangkel, punya dendam sama orang lain. Nah, biasanya orang seperti itu kalau di pengajian duduk golek sendenan. Halo. Tabungan sesungguhnya adalah tabungan akhirat. Kalau tabungan di dunia ini rasa-rasanya orang Jawa aja bilang nyelengi, betul? Nyelengi itu dari kata dasar celeng.
Kenapa disebut nyelengi? Ya karena memang orang yang berperilaku seperti itu wataknya kayak celeng. Maka wadah untuk nyelengi bentuknya apapun dikatakan celengan. Betul? Bentuknya ayam bukan ayaman, ya celengan. Bentuknya macan bukan macanan tapi celengan. Bentuknya sapi bukan sapinan tapi celengan. Emang perilakunya seperti, mohon maaf, celeng itu gitu, apapun dia makan. Orang yang wataknya kayak celeng itu apapun doyan, gak peduli halal haram, yang penting duit, oke wes. Celeng. Terus celeng itu kalau mau makan, mohon maaf, dikumpulin dulu. Kalau udah terkumpul banyak, sorry, celeng ini jorok. Ini dikencingi makanan biar nggak diganggu sama celeng-celeng yang lain. Mirip tuh karo kelakuanmu. Punya duit banyak ditabung di bank, dikumpulin biar nggak dipinjem sama kawannya yang lagi membutuhkan. Alasannya, aku dewi utangku yo akeh. Celeng itu sebenarnya. Maka biar ini nanti teman-teman kawan-kawan keliling untuk infak, yang tidak memberi nanti berarti dia adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sholawatan yang syairnya syair ngemis. Saya sampaikan di mana-mana di berbagai kesempatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Biar semangat seperti di mana-mana, Anda tolong ikut nyauti syair saya nanti. Ditabui nek tepak sholawatan tok, syairane ndak usah ditabui, nyaut bareng. Ono kardus riwa, rupane apal sip. Diulang. Ono kardus riwa, kardus njaluk diisi, sing ngiseni akeh rezeki, sing gak ngisi bakal cepet mandi. Omonganmu dhewe. Sing ngiseni akeh rezeki, sing gak ngisi bakal cepet. Yuk sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah, luar biasa kawan-kawan. Subhanallah, tak delok sing lebokno akeh-akeh paling didik 50 gitu iki. Subhanallah, lha kuwi sing swarga temenan kuwi 50. Karena di surga itu dijanjikan berbagai macam kenikmatan, kemewahan yang luar biasa. Ada sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari khamr yang ladzatan lisyaribin, mahal. Nah kalau cuma 5 ringgit, jangankan minum, dilat ora oleh we. Di surga sana bidadarinya cantik-cantik, mahal. Ono cukete larang kok. Ini di surga bidadarinya mahal. Nah kalau cuma 5 ringgit oleh nginceng tok. Ono kardus kok riwariwi terus. Yuk ganti acara bro. Sekarang ganti keluyuran. Kene an kabeh ganti. Ono kardus keluyuran, aja-aja golekkan, sing maringi disayang pengira, sing gak maringi koncone. Alhamdulillah setane melok nyaut.
Sing ngekei disayang sing gak ngekei koncone. Ayo selamat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, sedekah itu yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Iya, daripada ikhlas tapi cuman sedikit. Aku tuh paling nggak suka kalau ada orang yang berprinsip yang penting ikhlas. Nah, kalau pakai prinsip yang penting ikhlas, pertama potonganmu lo gak tahu ikhlas. Yang kedua, sampai mati sedekahnya sedikit. Yang penting kan ikhlas. Gak mungkin akeh itu sedekah. Tapi yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Dan kalau sudah sering mengeluarkan sedekah banyak walaupun awalnya tidak ikhlas, nanti lama-lama akan ikhlas lah. Rugi nek gak ikhlas. Wis kadung ngentokno akeh kok ora ikhlas. Ngono lho, Bro. Lah nek nuruti yang penting ikhlas sedekah sedikit, masjid gak rampung-rampung, anak-anak yatim keleleran, pendidikan gak akan jalan. Ini loh kelemahannya kita. Kita ini mayoritas. NU di Indonesia ini mayoritas, tapi lek neng opo-opo yo kalah ya pilih-pilihan. Ya kenapa? Loyalitasnya kadang-kadang kurang. Gitu loh. Ghirohnya, ruhul jihadnya kadang-kadang kurang. Emboh. Kok iso tekan kono. Nah, memang berat, sebenarnya berat. Jangankan dekat kiai, dekat Rasulullah, dekat Allah, dekat suami aja berat kok, Bu. Ibu-ibu deket sama suami berat, dikongkon meteng terus itu iya berat. Ra usah guyu. Ya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ya nyuci, ya nyapu, macam-macam. Lah nyuci itu Bu kalau nggak didasari hati yang ikhlas, pasti gerundel, pasti cemberut, pasti gerutu. Kalau nggak ikhlas, maka jangan pernah seperti itu. Cucian banyak, anggap itu sebagai sedekahmu. Subhanallah, alhamdulillah sedekah segini gede, ini pahala segini gede. Alhamdulillah. Ya ini nanti kalau tak cuci yang make seneng, aku dapat pahala. Gitu loh. Hoi, macam wong lanang pakai yang kelimbrak, kelimbru. Rusuh titik pro, ini bang wedok dipeloro kaya pembantu. Ambek lambene lincip. Bu, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bermuka masam, cemberut di depan suami, dosa besar. Tapi kalau mau tersenyum, membahagiakan suami, ramah terhadap suami, wah itu pahalanya jihad. Podo karo perang. Makanya tidak usah ikut-ikut demo perang ke ibu kota sana. Ngapain? Surga itu di bawah telapak kaki ibu kita, bukan di ibu kota. Ya damai saja, umat Islam, Nahdlatul Ulama damai, proses sudah dikawal, sudah diproses, kita ikuti aja. Nggak masalah agama, para ulama, para alim, para kiai-kiai sepuh itu yang nangani, yang menyelesaikan. Zaman lo arep apa? Nanti was bengok-bengok nganti intil-intilmu mencolot gitu. Ya tidak akan menyelesaikan masalah, malah ruwet nggo negarane awak dhewe. Kita sakit ya sakit memang. Kalau agama dinistakan, Al-Qur'an dilecehkan, sakit rasanya sakit. Tapi apa opo sampean? Arepnya apa? Didongakno, ndonga, muga-muga Indonesia tetap utuh. Indonesia tetap damai. Ahlus sunnah wal jamaah ini tetap istiqomah. Nah, kalau saya malah curiga justru ini yang mau dihancurkan itu Ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama dibentur-benturkan. Kalau negara lain itu sudah berupaya untuk memisahkan agama dari politik, memisahkan politik dari agama. Negara kita justru mulai agama dikotori dengan politik. Kita ini memang harus prihatin. Makanya kalau yang luar negeri itu semuanya sudah bisa sampai ke bulan, wis iso idak bulan. Negarane awak dhewe kalau mau lebaran iki geger perkara inceng-incengan bulan. Ini kan memprihatinkan sekali.
Yang sana udah injak-injak bulan, kita masih bingung perkara ngintip bulan. Boh. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Makanya kawan-kawan tolong damai, tentrem, tetap tenang, nggih. Wes wong NU dandani awake dhewe-dhewe. Ayo dandani awake dhewe-dhewe. Biar dikatakan wah itu agamanya dihina kok dia munafik itu. Lah padahal kita sendiri jujur kita sering kok menghina agama kita. Betapa perilaku kita tidak sesuai dengan agama kita. Apa itu namanya kita nggak menghina agama? Apa kita nggak melecehkan agama? Kita Islam, tapi sholatmu ini ora karo-karoan. Islam model apa? Islam kono-kono nyegati wedoan, sosor-sosoran, apa itu nggak melecehkan Islam namanya. Maka kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Kita orang Indonesia yang beragama Islam. Artinya dimanapun keindonesiaan kita harus tetap kita bawa. Adat ketimuran, adat bangsa Indonesia yang adiluhung, yang unggah-ungguh harus tetap kita bawa. Maka ning kene aja resek kowe. Gitu loh. Nah, ciri khas para ulama itu subhanallah paling tidak mempunyai 3 hal. Ini yang kalau dalam Al-Quran disebut ulul albab, mempunyai emotional quotient, spiritual quotient, dan intellectual quotient. Yuk ben rontok modern ngono lho bro. Romo yang ngunduh sawit tau. Nek gak ngono ya usuk macul apa ngecor ngono. Ngecor nganti wajahmu mengandung koral. Para ulama itu satu harus punya emotional quotient, kecerdasan emosional. Artinya ulama itu merupakan rijalul ummah, pemimpin umat. Mimpin masyarakat itu sulit. Lebih mudah mimpin pondok pesantren. Kalau mimpin pondok pesantren, santri meskipun puluhan ribu mesti nurut sama kiainya. Kiainya bilang A, semua santri A. Sami'na wa ata'na. Kiainya bilang B, semua santri pasti nurut B. Tapi kalau umat masyarakat susah. Karakternya itu tidak sama. Many man, many mind. Ora ngerti ya wis. Banyak orang kan banyak pendapat. Seje utek, seje kerentek, seje hati, seje gati, seje uang, seje omong, seje batuk, seje dumuk. Ngono lho, seje silit, seje anggit. Namanya belum iya. Namanya orang kayak gini nih ya macam-macam. Ada yang mulai tadi itu subhanallah metenteng, gayanya betul-betul fokus konsentrasi memperhatikan saya, tapi gak paham. Oleh metenteng tok apa yang dicakep. Tapi ada yang kelihatannya wes nggak ngurusi, santai wes tolat oleh karo rokokan. Tapi walaupun santai seperti itu yuk gak mudeng blas. Maka ulama itu sebagai pemimpin masyarakat harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi uswah, menjadi teladan. Karena metode dakwah dan pendidikan yang berhasil itu metode keteladanan, bukan hanya mau itu hasanah, tapi uswatun. Orang tua zaman dulu berhasil mendidik anak-anaknya karena pakai uswah, pakai keteladanan. Kalau orang tua zaman sekarang kadang-kadang tidak berhasil mendidik anaknya karena hanya pakai omongan. Orang tua dulu itu sebelum memerintah ke anak dia udah ngerjakan dulu, dirinya diperbaiki sehingga anak mesti nurut. Saking baiknya orang tua, anak itu kalau melakukan nakal sejenis apapun ditakut-takutin, tak bilangin orang tuamu. Takut anak zaman dulu. Ada anak nyuri jambu tetangga, ketahuan, ditakut-takutin, tak bilangin orang tuamu. Jangan dibilangin orang tuaku nanti. Enggak kapok gak nyolong neh. Mesti ngono, aku tahu soalnya. Oh, diwedekno tak kandhake bapakmu. Ojo, aku kapok gak nyolong nih. Mergo bapake apik. Nah, sekarang ada anak nyuri jambu, ketahuan nama yang punya, dibilangin, ayo tak bilangin bapakmu. Ya kandakno ke bapakku nundurinya. Itu yang di atas itu kan bapakku. Saya ngunduh bapake. Nah, aku dikai tugas jumputi rontokane karo ngadal. Gitu loh. Lah orang tua
harusnya banyak memberi tuntunan kepada anak, jangan banyak tuntutan. Jujur orang tua sekarang itu kalau ke anak banyak kasih tuntunan apa banyak kasih tuntutan? Anak terlalu dituntut tapi nggak dituntun. Nak kamu harus gini nak, kamu harus gini nak, kamu sekolahnya harus rajin, harus peringkat 1, ngajimu harus pinter, baca Quranmu harus lancar, kamu harus rajin gini. Dituntut, mengkeret anakmu. Gak tuh mikir no bapak lo karepe piye, aku tikon ngene. Mikir terus gak nyanda, yang belok dasi anakmu. Keluar asap bel sanget omahmu. Sementara tuntutannya nggak ada. Nah, kamu harus bisa kayak Anwar Zahid itu nak, ngomong 1 jam ada wis ketok hasilnya. Tuntunannya mana? Kasih tuntunan, jangan banyak tuntutan. Coba kasih tuntunan. Habis maghrib, ibu pegang Al-Quran. Pegang ae, ngancene gak iso maca. Pegang Quran, penampilan ngarepe anak ndak apa-apa, pura-pura baca. Isone kulhu ya kulhu itu. Cuma jangan kenceng-kenceng bacanya, jangan terlalu keras lah, nanti ketahuan anaknya. Gremeng ae. Wale sret. Baca lagi wale mana sret. Wale sret. Anaknya ngelihat, anaknya tengok, bangga. Subhanallah, ibuku luar biasa. Baca Qur'annya cepet banget, sebentar malik. Padahal ya kulhu tok itu yang dibaca. Emang ibunya nggak bisa baca. Nah, satu hari lainnya ke Quran terbalik. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. Ini namanya nggak bisa baca, nggak ngerti. Terus aja. Anaknya malah bangga, cerita nang kanca-kancane. Ibumu bisa baca Quran, gak iso. Ibuku jos, maca Quran sampai malik lho iso. Padahal kualik gak ngerti. Tapi anak akan ada motivasi untuk membaca Quran seperti ibunya. Bapak habis maghrib pegang tasbih, nanti puter. Enggak iso zikir, enggak iso wiridan, pokok lambemu umi-umi. Mangap-mangap. Apa? Ngapal utang. Ini anak lihat ibunya pegang Quran, bapaknya pegang tasbih. Anak nonton TV, anak tengok TV, malu lah. Minimal volumenya dikecilin. Ibu baca Quran, bapak wiridan, masa aku tengok TV, pateni TV ini, lama-lama malu, matikan TV-nya, tak gitu, langsung isin anakmu, malu, masuk kamar, dolanan HP. Kenapa dolanan HP? Ya tiru gerangane. Itu gara-gara setan gepeng itu. Sekarang banyak anak yang jadi males baca Qur'annya, males belajarnya, gara-gara setan gepeng. Betul? Yang ibu pegang itu setan gepeng. Bukankah gara-gara setan gepeng itu banyak istri yang lebih perhatian ke kawan Facebooknya daripada ke suaminya sendiri? Kalau ke kawan Facebooknya, sok perhatian. Dah maem belum? Tapi kalau sama suaminya sendiri, gak mangan. Nang mangan. Kalau sama kawan Facebooknya malam-malam, kok belum bubuk jam segini? Nang bojone, nang turu besok kerja plorak-plorok. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono. Make up aja beda. Kalau mau ketemu orang lain, dandan nggak cukup 2 jam. Udah pakai lulur, pakai langir, pakai lotion, bedak itu lapis 5. Pakai lipstick, pakai blush on, eyeshadow. Alis itu dibentuk kayak stangnya motor. Baju paling bagus dipakai, parfum 2 botol disemprotkan semua. Harus tampil secantik mungkin. Padahal cuman mau ketemu Anwar Zahid. Coba kalau lagi di rumah sama suami, daster 10 hari tidak ganti. Dipakai digantung, pakai lagi digantung, pakai lagi digantung. Penitinya 14.
Incere bokongi lekrek setengah meter. Iki melakui segitiga pengamannya ketok. Nanti kipatno ya wahing-wahing. Ya Allah, ya Allah. Satu, pemimpin itu harus ngerti kondisinya yang dipimpin. Imam harus ngerti kondisinya makmum. Maka ulama dulu berhasil karena ngerti kondisi umat. Berdakwah di masyarakat yang masih suka mabok. Ini lihat ada orang mabuk, gak langsung haram kamu mabuk, neraka kamu. Ya diantemi kok. Enggak langsung main tuduh haram neraka, enggak, dideketin. Kamu ngapain nah? Mendem bah. Sing mbok ombe apa? Topi merek. Cap kontol, vodka, tak tambahi autan bah. Tak geceki bodrek bah. Apal aku tau roh kowe ngono kuwi kok. Ngono ki takon, gak oleh to, Mbak? Ora apa-apa. Delok kaosku tulisane aku ora apa-apa. Lho, ora apa-apa. Kiai kok apike ngono. Oleh Mbak mendem? Oleh. Tak tunggoni, ndek kuat pirang botol. Ditunggoni sampai kelepek-kelepek. Gelelek-gelelek kejet-kejet. Begitu sadar, diomongin, "Nah, kamu tadi mabuk tak tungguin. Nah, sekarang gantian. Aku mau sholat, kamu harus ikut." Halus carane. Terus kiai ini wudu, diajari wudu. Kiai ini sholat, belum bisa sholat, yang penting yuk entul-entul jadi gulik-gulik entut-entut. Ngikut gerakannya entul-entul jadi gulik-gulik entut-entut, gobek-gobek. Nanti ikut wiridan minimal bisa la ilaha illallah. Loh, la ilaha illallah kalau dibaca dengan ikhlas itu 4.000 dosa dihapus oleh Allah. Maca pisan la ilaha illallah, dosa 4.000 lep hilang. Maca meneh la ilaha illallah, 8.000 dosa hilang. Maca meneh la ilaha illallah, 12.000 dosa hilang. Loh, makanya bener kalau orang tahlilan itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha. Zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang dibaca dalam tahlilan itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Maka yang punya hajat itu harus pengertian, karena itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Neng gawe berkat yo sing gede. Mosok nilainya lebih baik daripada dunia seisinya kok berkatnya gepeng. Demikian pula yang hajatan yang berangkat itu, kalau dikasih berkat kok kecil, ya jangan meremehkan. Walaupun itu kecil, tapi nilainya lebih besar daripada dunia seisinya. Api wong NU tasamu menghargai ngono bro. Mulane, hoi. Lah kalau la ilaha illallah 10 kali 40.000 dosa hilang. Lah kalau dosanya sudah habis, dosanya keluarga yang dihapuskan. Dosanya keluarga sudah terhapus semua, dosanya tetangga-tetangga dan kawan-kawannya yang dihapuskan. Orang-orang yang di lingkungannya itu dosanya ikut terhapuskan. Makanya beja-bejane wong duwe tangga kiai. Kiai kan ahli wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dosane dhewe entek, lep, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dosane bojone entek, lep, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dosane bojone nomor 2 entek, lep, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dosane bojone nomor 3 entek, lep, la ilaha illallah. Nomor 4 entek, lep, la ilaha illallah. Anak-anake dulur-dulure keluargane dosane entek, la ilaha illallah. Tangga-tanggane dosane di ngapura kabeh. Mulane nek karo kiai sing apik, nyumbangnya 5 ringgit. Ngono ku ya suwe dihapuse dosamu. Tambahi. Halo. Wali Songo itu hafal Quran, tapi kalau berdakwah nggak obral dalil. Mentang-mentang hafal Quran, kalau dakwah qala ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam. Ndak, pakai apa yang disukai masyarakat. Bahkan masyarakat suka gending, suka tembang. Berdakwah itu pakai nyanyian, pakai lagu. Ada lagu ilir-ilir, cublek-cublek, gundul-gundul, turi-turi, sampai saiki seluku-seluku. Masih hafal sampai sekarang, padahal udah tinggal di negeri jiran. Masih hafal. Coba andekan dulu dikasih qala sallallahu alaihi wasallam, potonganmu ra ngira hafal. Halo. Kan
Kanjeng Sunan Kalijogo bikin dalil jangan kalah sama kodok. Kata itu kalau dapat nikmat air hujan bersyukur. Di rumah no ya tenan. Oleh hutan yo la ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum. Krungu moe dung 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 dung. La ing syakartum la azidannakum. Masih enggak pati saya mek kun huwallahu ahad kun huwallahu ahad. Ana sing mau kun ing kuntum kun ing kuntum kun ing kuntum. Tawon nih lo tawon, kelihatannya suaranya zikir itu dia. Kalau diperhatikan betul-betul didengarkan dengan seksama, Allah 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 Allah. Gak percaya? Pegang satu, template no kuping. Allah 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 Allah. Ite bebe sana. Itu baca tasbih subhanallah 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 subhanallah. Sapi lah habis dikasih makan itu dia bersyukur alhamdulillah. Siapa ngomong persi? Makasih. Aku mbak anggap pedet. Nyilih lambemu dulu. Samplono bane motor. Halo. Halo. Rasulullah menghadapi manusia juga nggak sama kok. Ada orang begitu masuk Islam dibilangin tahan, Islammu rahasiakan dulu. Karena keluargamu, lingkunganmu nggak siap kalau kamu Islam. Kamu dimusuhi, kamu nggak kuat melawan, nggak kuasa melawan. Maka rahasiakan dulu keislamanmu. Tapi ada yang langsung tampakkan keislamanmu, biar tetanggamu yang lain ikut. Karena dia orang kuat. Umar bin Khattab dibilangin Rasulullah, man ra'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadi. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan kekuatan. Umar orangnya sakti, jangankan manusia. Setan-setan ayo, setan-setan. Itu setan yang guyu. Setan-setan ini kalau lihat Sayyidina Umar lari terbirit-birit. Loh ini bener, buktinya dia mengakui kok. Kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Umar bin Khattab lihat ada orang lagi kencing di pojokan masjid, keracak, bangkit menghunus pedang, seret, kurang ajar, tak potong burungnya. Ketahuan Rasulullah, kalla ya Umar, Umar mau ngapain? Itu orang mungkar itu, kencing dalam masjid, tak potong burungnya. Umar, jangan, potong ya potong. Tapi orang itu Islam pemula, dia mu'alaf, dia Islamnya baru. Iya, wis entek waktune. Iya, 10 menit lagi, ditambahin meneh. Gak konsisten blas. Padahal tadi 30 menit lagi, ini gue selewat loh 30 menit. Ya ditambah 10 menit, ini gue 10 menit ditambahin menit 5 menit lagi. Ya wes. Ya aku gila pagi lu belum sarapan. Disuruh ngono, soalnya subhanallah aslinya kondisi saya kurang fit, tapi kaget no aku ngomong, ben geblak mesti san geblak. Bener, aku datangi langsung minta dibeliin obat kok sama panitia, bener. Jadi ben pokoknya aku harus profesional, aku nggak boleh kelihatan sakit. Meskipun sesungguhnya, mohon maaf, BAB saya darah. Ya, meskipun sesungguhnya kondisinya seperti itu, saya sampaikan ini untuk mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan sembuh. Kata dokter sih ya memang terlalu forsir, kurang istirahatnya. Ini semuanya demi cintaku padamu. Ya, mohon maaf, mohon doa. Oke, saya lanjut. Orang itu Islamnya masih pemula. Dia nggak ngerti kalau kencing di dalam masjid itu tidak diperbolehkan. Mungkin masjid itu dianggap toilet umum. Kan ada tau umat Islam yang kayak gitu. Masjid itu nggak dijaga kebersihannya, kesuciannya. Ono telek cecek ya gak disuceni. Bundri kapur, sret, awas najis. Ya Allah, artinya lagian yang Umar itu orang masih kencing. Nah, kalau kamu kejar dia pasti takut nanti dia lari, ya, kencingnya malah morat, mari tekan dinding. Itu nggak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru yang lebih gede. Yang kedua harus mempunyai spiritual quotient, SQ. Yang pertama EQ.
Yang kedua SQ, spiritual question, bisa nyambung ke Allah pakai hati. Caranya ya mujahadah. Mujahadah itu yang bisa nyambung ke Allah, sehingga orang itu doa yang dibaca sama, tapi kekuatan doa itu bisa berbeda karena spiritualnya yang enggak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, sama-sama orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya sama tapi kekuatannya berbeda. Bahkan kadang-kadang doa yang enggak Arab blas lho, enggak ono Arabe. Doa basa Jawa nyel mambu Arab iki lho ora. Iso luwih mandi timbangane donga sing basa Arab. Orang dulu kan gitu. Sakit gigi nek ndongane yo Jawa nyel gak ono Arabe. Godhong pari godhong waluh, ora mari tambah abuh, disebulno waras kok. Saiki ana kancamu lara untu ning dongane Arab sing fasih, tambah mentek-mentek. Dulu lagi punya acara kayak gini, hujan, deres, gerajak. Waduh kok hujan ini, gagal ini acara. Nggak usah pakai doa Arab orang dulu, emang nggak bisa Arab. Ya keluar rumah, mandang langit, diwacake donga Jawa, langit ora sida udan, udan mok sak uyuh jaran. Hujan deres langsung kracak kari sak uyuh jaran. Pet, terang. Nah, aku pernah lagi pengajian kayak gini, serius-seriusnya materi, hujan, waduh belum selesai kok hujan, bubar di jamaah, tak fatihai, insyaallah fatihahku ya rontok fasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya alhamdulillah sampai waladhdallin tambah deres. Lho kok kalah karo sing trimo langit ora sida udan, udano mesak uyuh jaran. Nyambungnya ke Allah. Rasulullah mau hijrah ke Madinah dikejar orang kafir, mau dibunuh, ketangkep, pedang dihunus, ditodongkan ke leher Rasulullah. Ya Muhammad, man a'anak. Ayo Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang mau nolongin kamu? Rasulullah sederhana jawabnya, tenang, Allah. Loh, Rasulullah itu mengucap Allah kayak gitu. Ini pedang orang kafir jatuh, orangnya semaput, gak sadarkan diri. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah. Coba Anda praktekin. Ditodong sama orang pakai pisau, tusukin perut, siapa yang nolongin kamu? Allah. Brus, mancep. Soalnya cangkemmu kakean dosa, padha karo cangkemku. Iya padha, tapi ya lumayan aku timbang kowe ngono lho. Kira-kira kalkulasine ngono. Ah. Bu. Makanya ngomong yang hati-hati bu, nggak usah suka ngomelin nama suami, nambah-nambahin dosa. Suami pulangnya malam. Biasanya kan bukain pintu sambil cemberut, betutut, lambene lincip, cangkem irung batuk ngelumpuk. Sampai ngomel-ngomel ngapain pakai pulang? Kenapa pulang? Nggak usah pulang sana. Tidur di pos jaga, kelonan karo kentongan kan. Nggak usah sekarang, nggak usah pakai ngomel, nambah-nambahin dosa. Meskipun suami pulangnya larut malam, yang ikhlas, yang sabar. Tok, jam 2 malam, jam 3 malam, bangun, bukain pintunya. Alhamdulillah suami datang, suami pulang, bukain pintu seret. Biasanya ngomel-ngomel, marah-marah, ganti baca sholawat biar suasananya jadi teduh. Buka pintu seret, suami masuk. Tola'al badru alaina sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad, gitu loh bu. Oh, suamimu waras, besok nggak mungkin pulang jam 2 malam, tapi insya Allah langsung pulang pagi. Itu yang terakhir. Ada intellectual question, waktunya udah habis kan? Ya, alhamdulillah. Ya, sampun kalih doa. Aku sebenarnya berat banget mau ninggalin kamu. Jujur, akunya udah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Insya Allah di lain masa ya saya datang ke sini lagi kalau diundang lagi. Tentu dalam situasi dan suasana yang mudah-mudahan lebih berkah. Kita saling berdoa, mudah-mudahan majelis ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sekaligus ya hari ini saya
ya langsung kembali ke tanah air, ke Indonesia. Aku nggak suka kalau sampean bilang Indon gitu, aku nggak senang. Ngomong di ngadeg meneh aku loro atuku. Indonesia, ngapain pakai disingkat-singkat? Ayo, berarti sekarang sampean tinggal di Malai. Hoi. Indonesia ya Indonesia, ngapain pakai Indon? Aku kemarin ngaji di Hongkong juga gitu, tak marah-marahin. Aku nggak suka pulang Indo, pulang Indo. Kamu orang mana? Orang Indo, orang Indo. Indonesia, negara kita itu Indonesia. Ya harus penyebutannya harus utuh Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, negara kita tetap utuh. Gara-gara potong-potong istilahnya itu loh, gara terpecah-pecah, gara nggak utuh gitu loh. NKRI, Negara Kesatuan Republik, itu harga mati. Apapun nama, jenis, kelompok, organisasi apapun yang ingin makar, yang ingin memporak-porandakan keutuhan NKRI, harus kita lawan. Ini sudah merupakan kesepakatan semua komponen bangsa. NKRI itu bukan hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Negara Kiai Republik Indonesia. Yang merumuskan itu juga para kiai. Dasar-dasar negara Pancasila itu yang merumuskan para kiai. Bung Karno itu loh ditanya, Bung, Pancasila itu bener apa salah? Jawabannya, tanya sama Kiai Hasyim. Loh gitu loh. Jawabannya Bung Karno, tanya sama Kiai Hasyim. Kiai Hasyim yang ikut merumuskan. Saya tahu persis itu ceritanya waktu baca buku itu. Nah, dan itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Makanya Nahdlatul Ulama asasnya Pancasila, bukan asas Islam. Kenapa? Kalau Islam dijadikan asas sebuah organisasi, sama dengan mengkerdilkan fungsi Islam. Islam itu jauh lebih luas, lebih besar. Islam itu rahmatan lil alamin. Lah kalau Islam dijadikan asasnya organisasi, berarti Islam itu lebih kecil daripada organisasi. Yang enggak lah. Islam itu rahmatan lil alamin, kok hanya sekedar dijadikan asas satu organisasi. Itu sama dengan mengerdilkan fungsi Islam. Islam itu rahmatan lil alamin, sedangkan organisasi itu hanya sak kuku ireng lho, sak jumput. Engkau pakai asasnya Islam. Halo. Asas Pancasila is final, dan itu tidak bertentangan dengan Islam. Ngono bro, wes yo tak dongani. Aku dhewe yo wedi ketinggalan pesawat. Zaman yang ngerti aku durung sarapan. Soalnya perutku itu nggak bisa diisi makanan. Kalau diisi makanan semakin sakit, nggak karu-karuan. Gigi-gini loro pisan. Jadi atas ini gigi sakit, nggak bisa dipakai ngunyah. Yang bawah sakit perut. Tambah, mbung nggak sambat, aku njaluk donga, muga-muga waras. Nggih. Muga-muga barokah. Kapan-kapan disambung lagi. Konco-konco pengurus Nahdlatul Ulama, konco-konco keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama yang di Malaysia, terus yang istiqomah dalam berjuang i'la'i kalimatillah ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa li 'izzi man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik taqassana bil 'izzati wal jabarut wa anta samna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Segala salah dan kekhilafan dari saya yang dhaif yang bodoh mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Terima kasih kepada Pak
sedikit manfaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada semua bapa-bapa dan ibu-ibu, di sini kami terdapat satu pengumuman kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang ingin menghantar anaknya ke pondok atau ke pesantren. Kami terdapat satu booth di hujung sana untuk yang terdapat pelbagai informasi tentang pesantren yang terdapat di seluruh Indonesia. Jadi silalah mengunjungi booth kami di sana. Terima kasih. Jadi hadirin hadirat sekalian, seterusnya kita akan beralih ke sesi pemberian cenderamata. Dengan ini dijemput Ketua Suriah Nahdlatul Ulama